Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Trisani Olesyam, NPM 2108260188 di blog muskuloskeletal. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit ankle sprain. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari ankle sprain. Ankle sprain merupakan cedera tungkai bawah yang paling umum pada atlet saat olahraga. Contoh olahraganya bisa sepak bola, kemudian basket. Selain itu juga mungkin bisa saat menari, terjadi keseleo pada pergelangan kaki. Sebagian besar keseleo pergelangan kaki ini mempengaruhi ligamen lateral, khususnya ligamen talofibular anterior. Selanjutnya, untuk etiologi, ankle sprain ini bervariasi tergantung pada mekanisme cedera. Ada dia cedera energi tinggi atau rendah. Kemudian pada posisi kaki dan juga pada gaya rotasi pada sendi dan struktur ligamen penstabilnya. Paling sering itu melibatkan cedera pada ligamen talofibular anterior atau ATFL dan ligamen calcaneofibular atau CFL. Selain itu juga terdapat cedera tingkat rendah, itu ada tingkat 1 dan 2, di mana dianya itu masih terjadi perenggangan pada ligamen dan belum komplit robeknya. Sementara untuk yang tingkat 3 itu sudah terjadi kerobekan komplit pada ligamen. Untuk faktor resikonya sendiri ada pertama gangguan propriosepsi, kemudian kehilangan kekuatan otot, kemudian adanya kelonggaran ligamen, misalnya pada seseorang yang mengidap sindrom Ehlers-Danlos, kemudian sindrom Marfan, dan sindrom Turner. Kemudian juga rentang gerak sendi pergelangan kaki berkurang. Range of motion dari sendi pada pergelangan kakinya itu berkurang atau sangat terbatas. Selanjutnya, adapun ligamen pada pergelangan kaki itu yang pertama ada anterior tibiofibular ligament. Kemudian yang kedua itu ada bagian anterior talofibular ligament. Ini merupakan bagian ligamen yang sering robek pada ankle sprain. Kemudian juga ada calcaneofibular ligament. Ini juga yang sering robek pada ligamen pada ankle sprain. Kemudian ada posterior talofibular ligament dan posterior tibiofibular ligament. Kemudian untuk patofisiologinya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada posisi kaki itu bisa dia saat inversi atau eversi atau tekanan yang tinggi atau sangat berat pada pergelangan kaki itu juga bisa menyebabkan ruptur tendon. Selain itu tadi juga dijelaskan pada gambar tampak grade dari lateral ankle sprain itu pertama dia ada normal, kemudian grade 1 sprain itu dianya robekannya masih sangat kecil, belum masih swelling dianya. Kemudian untuk grade 2 sprainnya itu sudah robekannya sudah lebih besar tapi dia belum incomplete, sedangkan grade 3 sprain itu dia sudah komplit robekan pada ligamennya. Untuk diagnosis pada ankle sprain ini pada anamnesis ditanyakan riwayat mekanisme dari cederanya bagaimana. Kemudian dokter juga harus menanya apakah cederanya itu melibatkan tadi ada eversi, inversi, atau pada tekanan rotasi, atau beban berat yang sangat tinggi. Kemudian memperhitungkan riwayat cedera pergelangan kaki sebelumnya. Ditanya sebelumnya apakah pernah mengalami keseleo pada pergelangan kaki juga atau tidak. Kemudian kemampuan pasien untuk menahan beban setelah cedera. Baik, selanjutnya itu pada diagnosis ada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, edema dan ekimosis itu tampak atau secara visual saat pemeriksaan fisik itu tampak adanya edem dan ekimosis. Kemudian range of motion-nya biasanya jika dibandingkan dengan kontralateral
kaki yang tidak keseleo itu ROM-nya terbatas, kemudian pemeriksaan juga neurovaskular distal, kemudian untuk kekuatan otot, tonus ototnya, dan juga pemeriksaan anterior drawer test itu biasanya positif pada ankle sprain. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan radiologi foto polos pada ankle joint, kemudian USG, dan MRI. Untuk tata laksananya memakai metode RICE, itu singkatan dari yang pertama R-nya adalah rest. Jadi pada bagian kaki yang keseleo atau ankle sprain itu diistirahatkan dulu selama 48 jam setelah mengalami ankle sprain, kemudian bisa dikompres dengan ice, dengan I-nya itu adalah ice selama 20 menit, itu diulang selama 8 kali per hari. Kemudian bisa dilakukan kompres, itu dilakukan balut pada pergelangan kaki untuk mencegah pergerakan lebih pada pergelangan kaki, kemudian elevasi saat tidur bagian kakinya lebih ditinggikan daripada bagian dada. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai ankle sprain. Berikut referensi yang saya gunakan dari jurnal, terdapat 4 referensi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai ankle sprain pada blok muskuloskeletal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.